itu ya hasilnya ya seperti itu, biasa-biasa saja gitu. Terus kita mau cari sesuatu yang beda dan yang lebih juga kena sama passion kita, sama selera kita. Seperti itu kan. Jadi kita bikin produk tapi kita juga sendiri sebenarnya nggak terlalu suka dengan produk itu kan. Kayaknya juga harus yang kita juga pakai gitu. Sip. Kita suka, kita bangga pakai produk kita sendiri gitu. Akhirnya kita mulai mengeksplor kan, apa nih yang bisa bikin beda. Kita coba pertama kan kita belajar juga ecoprint, ada istilah ecoprint. Yes. Oke. Jadi dari daun-daun seperti itu kita pakai juga. Sudah pernah bikin seperti itu juga? Atau masih juga bikin? Sudah, tapi sudah mulai ditinggalkan karena sekarang pun produk itu udah banjir. Iya betul. Hampir semua daerah bikin. Hampir. Kita coba lari ke shibori. Akhirnya menemukan shibori ya. Karena sama kita suka dengan teknik shibori dan kain shibori seperti ini. Kedua, belum terlalu banyak yang bermain di teknik shibori ini. Karena ada tingkat kesulitan yang kalau nggak tahan ya susah lah bikinnya. Ini yang desain berarti Kang Jo sendiri? Ya, ini saya desain ya, buat sendiri. Iya, buat sendiri, ngewarna sendiri sampai jadi kain. Dari yang mulai awalnya waktu kita belajar pertama dan merintis pertama semua sendiri. Ketika mulai agak permintaan cukup banyak akhirnya ya kita ngajarin share. Kita ngajarin beberapa bagian, udah ada yang mengerjakannya. Yang tingkat kesulitan dan teknikalnya itu baru masih saya yang pegang. Sampai desain pun sampai sekarang tetap kalau saya yang buat. Karena itu satu hal yang itu kalau desain itu agak sulit untuk kecuali menemukan orang yang setes dengan Kang Jo ya. Ketika Kang Jo nggak usah bilang dia tahu gitu maksudnya. Gitu. Kalau rasa dan ide itu kayaknya susah ya di transfer. Betul. Nanti akan beda karakternya aja. Karakternya akan beda. Saya untuk desain masih saya yang pegang. Mantap. Baik. Nah, ada lagi yang mau dikabarkan tentang Kami Suka? Setelah akhirnya kita putuskan shibori salah satu kain yang kita pakai untuk fashion, kita juga combine antara batik, kain tenun, dan shibori. Batik, kain tenun, ke shibori. Produk kita juga seperti yang bisa dilihat di booth kita di Hall A nomor 30. Yes, Hall A masih ada waktu. Nomor berapa? Hall A 30. Nomor 30, teman-teman yang masih nonton acara kita, kalian bisa kunjungi Kami Suka dari Kang Jonathan di Hall A nomor 30. Kalau penasaran seperti apa, salah satu best kategori tekstil dan best of the best Inakraft Award 2023 Hall A nomor 30. Lanjut. Jadi produk fashion kita banyak pakai batik, tenun, dan shibori. Kemudian yang membedakan lagi kita banyak kita pakai nuansa atau warna itu dominan biru. 80% kita pakai warna biru. Dari 80% warna biru, 50% kita pakai natural dye. Warna biru mungkin apakah karena saya suka warna biru, istri suka warna biru. Pertama harus suka dulu ya. Siap. Dan ternyata setelah kita coba, banyak konsumen atau pelanggan-pelanggan kita ternyata pecinta warna biru juga. Udah klop jadinya. Mungkin itu juga yang akhirnya mengantarkan blue jean itu juga mendunia. Atau juga inspirasinya akhirnya blue jean itu seperti itu Kang Jo. Bisa jadi. Seperti itu. Jadi kita coba ke depannya sih berharap bahwa penggunaan natural dye atau
pewarna alam itu kita akan tingkatkan semakin banyak kita pakai gitu ya, untuk menunjang ke arah yang lebih ramah lingkungan. friendly. Oke, siap, baik. Oke, berikutnya Kang Cuk, kapan sih mulai gabung bareng Inacraft? Oke, pertama kita masuk atau gabung Inacraft itu tahun 2019. Jadi 2019 ya, awal itu sudah Shibori berkonsep seperti ini. Sudah berkonsep seperti ini, sudah Shibori, sudah berkonsep biru-biru. Iya. Sudah. Tapi kemudian Itu sebelum apa sudah pandemi itu? sebelum ya, baru pertama kali gabung Habis itu 2019 langsung pandemi. Jadi langsung tiarap lagi. Kemudian gabung lagi baru di 2022. Iya, Sampai sekarang berarti sudah baru 4 kali. 4 kali ya. Iya. Nah, dari tahun ke tahun kan pasti ada cerita-cerita menarik tentang Kami Suka, tentang Shibori. Ya, pertama ikut itu 2019. Iya. Sempat ragu ya. Maksudnya kita kan belum biasa ikut pameran tapi hanya di Bandung gitu ya. Iya. Kemudian tiba-tiba ikut ke Jakarta dan Inacraft, sempat berani nggak ya gitu. Iya. Gimana respon konsumen seperti apa terhadap produk kita ya. Iya. Tapi ternyata responnya luar biasa. Iya. Itu di 2019. Karena mungkin produk kita agak lain dan agak berbeda dengan yang lain, Oke. maka respon dari konsumen itu cukup bagus. Dari situ kepercayaan diri kita mulai meningkat. Ya. Ya udah, ternyata ikut terus. Ternyata lagu juga ya udah aku ya. Kayak gitu ya. Kira-kira Atau jangan-jangan sampai habis pulang cuman bawa koper doang gitu. berharap sih seperti itu ya. Tapi enggak sampai. Kan Inacraft banyak cerita ya. Ada salah satu teman saya tuh pertama kali ikut Inacraft, lebih sama mungkin tahun sebelum pandemi kayak sama. Jadi dia datang ke Inacraft pertama kali dan hari pertama dan di menit-menit pertama ketemu sama buyer dan langsung dibeli semua habis. Wah, Semua habis. luar biasa itu. Iya. Dan kebetulan juga konsepnya sama dengan sedikit banyak sama dengan Ju. Jadi dia bikin batik yang kan biasanya kalau batik tuh pakainya primis, katun yang gitu ya. Ya. Nah, dia pakai bahan yang pakai soft jean. Nah, yang dasarnya juga banyak birunya. Jangan-jangan ini warna biru warna yang mau banyak berkah ya. Bisa jadi. Oke. Ternyata setelah disurvei mungkin penggemar biru tuh lebih banyak ya. Iya. Atau juga mungkin karena teman saya menawarkan hal baru. Betul. Nah, biasanya batik dipakai atau bahan material dasarnya pakai katun primis, katun prima. Nah, pakai mori lah ya. Nah, dia pakainya soft jean. Mungkin hal-hal beda itu yang akhirnya menjadi pilihan para buyer. Nah, terus juga Kang Jo dengan hal beda lagi ketika batik dibikin kayak gini, di warnanya kayak gitu, desainnya seperti itu, ditambahin sulaman yang aku nggak tahu, ya. Akhirnya jadi wow, sangat aku banget. Nah, maybe kayak gitu ya. Kurang lebih sama dengan yang dipakai juga. Iya. Ambal lam. Sama, ini juga kayaknya konsepnya sama. Ini punya temenku ini baseboot ini. Yes. Ini baseboot punyanya Denim. Craft Denim. Nah, ini juga semangatnya sama kayak Kang Jo. Dia juga berpikir apa ya? Bikin batik yang biar mudah, biar dipakai tetap nggak kelihatan resmi banget, tapi buat resmi juga oke. Sama. Ide awalnya sama seperti itu. Siap. Baik, berikutnya di tahun selanjutnya seperti apa, Mas Kemudian Jo? ikut selanjutnya kan setelah pandemi ya, 2022. Dari 22. Itu juga kan seperti perasaannya tuh seperti waktu awal Kembali ya, kembali keputusan awalnya.
Bahkan sebetulnya lebih ragu-ragu sebetulnya kan. Iya, Ini habis pandemi nih. iya, Pertama, orang udah berani belum ya keluar, iya, satu itu. ya kan? Kedua, secara perekonomian gimana nih? Udah bangkit belum? Iya, Ya kan? Tapi ternyata memang pengunjung Inacraft tuh lain ya. gimana tuh? Tingkat perekonomiannya lain mungkin ya. Oke. Jadi Iya. sebenarnya tidak terganggu oleh pandemi. Ada yang bilang kalau Inacraft itu adalah surganya handmade ya. Iya. Jadi akhirnya lagian eventnya 1 tahun sekali. Sekarang Maksudnya kemarin kan 1 tahun sekali, berarti memang mereka udah nunggu banget. betul. Mereka tuh sudah nyiapin uang buat beli bajunya Kangju, uang buat beli bajunya Craft Denim yang gua pakai, atau juga tempat-tempat yang lain. Betul. Jadi waktu 2022 awal itu yang kita khawatirkan tidak terjadi sih. Ya, Jadi memang ternyata aman-aman saja ya. aman-aman saja, memang nggak belum seramai yang sebelumnya, tapi masih oke. Iya. Masih oke. Bahkan ya ngobrol-ngobrol dengan para pelanggan udah kangen gitu kan dengan Inacraft kan. Iya. Terus untuk memenuhi hasrat belanja, Iya, ya kan. Itu jadi hasilnya oke sih. iya. Salah satu magnet Inacraft adalah itu dia. Tuh. Kalau yang ini, yang buyer internasional atau buyer yang gede sudah ketemu di Inacraft. Kalau gede itu dalam arti quantity belum. Memang pernah ada beberapa customer yang kamu sanggup berapa banyak kapasitas, Pasti bertanya akhirnya itu ya, ketika kita ketemu buyer gede ya. kan? Ya kita bilang kita ini handmade ya, bukan Iya. pabrikasi yang seperti tekstil atau ya kita nggak sanggup sesuai permintaan mereka, belum sanggup. Iya. Kan? Seperti itu. Tapi kalau misalkan dari luar ya lebih ke personal ya. Iya. Mungkin ekspatriat yang Iya. di sini itu ada juga sih. Seperti yang kali ini cukup banyak yang berkunjung ke booth kita Iya. dan berbelanja. Ada beberapa yang aku mau nanti aku kontak kamu lebih lanjut. Iya. Itu ada dari Malaysia, dari Kanada ada. Oke. Nah, Siap, mantap. Perbedaan signifikan yang terjadi di awal banget pertama kali gabung Inacraft dengan yang hari ini seperti apa, Kang Jo? ya mungkin efek pandemi mungkin masih berasa lah ya yang Iya. kali ini. Beberapa customer sempat menanyakan crowded nggak di dalam, penuh nggak di dalam. Iya. Aku sih bilang nggak terlalu. Oke, aku masih berani. Iya. Dan gitu kan. Seperti itu. Walaupun saya lihat sih sudah mulai suasananya sudah hampir kembali seperti Iya. sebelum pandemi sih kalau saya Iya, lihat betul. ya. Terbukti juga banyak customer yang ngeluh, aku nggak bisa masuk, macet banget katanya. Karena macet. Yes. Iya, volume macet ya. Animo para pengunjung sudah mulai naik lagi ya. Iya, betul. Ya mungkin nanti itu masukan juga buat panitia gimana caranya sampai nggak jadi masuk gitu. Ya, dibanyakin shuttle busnya atau seperti apa ya? Atau seperti apa ya? Iya. Teknis lah. Nggak Ya. ngerti karena juga itu panitia mungkin yang lebih Iya. gimana teknis caranya akses dipermudah masuk ke sini gitu. Siap, baik. Maybe ada lagi benefit rate apa yang didapat? Ya kalau benefit kita ikut Ini penting nih kita kabarkan buat teman-teman di luar sebagai penyemangat. Kan banyak nih. Siapa tahu ada apa ya, bener kak gini kak gitu, deket gini ya. Silakan. Kalau di benefit yang kita rasakan setelah ikut Inacraft sampai sekarang, yang pasti secara brand kita semakin dikenal. Yes. Ya. Dan semakin banyak orang yang tahu brand kita, dan ya customernya pun semakin bertambah ya. Oke. Jadi memang ada customer yang loyal yang setiap ketemu udah seperti teman Iya. ya. Terus juga
banyak customer baru Ya, karena bermain di produk yang berbeda. ya dan sangat kita ya buat dipakai mereka Itu sendiri. akhirnya awalnya kita bicara konsepnya mau mengarah ke anak muda, ternyata enggak loh. Jadi emak-emak pun juga suka. Oke, siap. Bonus itu bonus lah ya. Setelah saya survei, loh malah banyak ibu-ibu juga ya, emak-emak ya. Mungkin uangnya lebih banyak kali ya. Bisa. Sorry. Atau memang dorongan jiwa fashion dia. Oke. Bisa seperti itu kayak yang biasanya pakai. Atau mungkin mama yang pengen tampil lebih Itu dia maksudnya. muda, lebih youth. Iya. Nah, jadi kelihatan kok walaupun udah mama, ada loh langganan aku umur 80. Beli Yes, buat dipakai. pakai outer yang saya pakai, beli outer yang saya pakai. Emak-emak umur 80 Ya, pakai celana sarung seperti yang saya pakai dia tiap ke Inacraft pasti outfitnya seperti ini. iya. Nah, dan untuk Inacraft kali ini dia 3 hari berturut-turut datang. Hari pertama seperti di penampilannya, Iya. 80 tahun. Wow, mantap. Makanya oh ya udah, kita nggak usah membatasi segmen konsumen kita. Iya. Ya udahlah, mau 80 tahun pun kalau suka silahkan. Iya, itu dorongan tentang jiwa fashion dianya yang nggak harus dihentikan oleh umur kan. Yes. Kalau itu ternyata memang good buat dianya nyaman pakainya, apalagi produknya memang oke punya, kenapa enggak? Maybe seperti itu ya. Yes. Oke, nah mungkin ada lagi yang lain. Benefitnya nih ya Kumpul dengan banyak orang-orang Yes. kreatif ini seperti Betul. apa? Pengaruh buat Kang Jam. karena kan kita juga material Jadi seluruh Nusantara nih. betul Iya. supplier yang mensuplai produk kita juga kan nggak semua produk kan kita produksi sendiri. Iya. Ada juga yang memang disuplai dari pengrajin-pengrajin. Ya. Enaknya di Inacraft semua pengrajin ngumpul. Ada semua ya. Yes. Waktu awal saya mau merintis, itu saya keliling ke Pekalongan, ke Solo, ke Jogja, susah nemu. Karena kan nggak tahu, mereka tuh kan di pelosok-pelosok. Iya. Kalau yang di toko-toko itu kan udah bukan pengrajin. Iya, benar sekali. Ya, kalau yang pengrajin itu adanya di pelosok-pelosok. Iya. Susah kalau nggak kenal. Di Inacraft itu ngumpul semua mas, Betul sekali. ngumpul semua dan jadi bukan hanya urusan bisnis ya, tapi jadi pertemanan. Ya. Ya pertemanan saling tiap kan pameran kan ketemu, jadi udah kayak saudara gitu. Oke, akhirnya itu juga mewarnai pola pikir, mewarnai karya-karya yang akan dibikin. Iya betul. Mereka ya, jadi saling informasikan, misalkan ada Ya. kegiatan di mana, kita diinformasikan atau sebaliknya kita menginformasikan ke mereka. Kemudian juga banyak hal, terutama saya dibantu banget sama mereka. Kadang yang tiba-tiba aku cari bahan ini ya, tiba-tiba itu loh di sana. Iya. Wow, Iya. maksudnya rezeki atau berkah itu nggak hanya bentuknya uang ya. Iya. Informasi itu Betul. menurut saya lebih dari priceless ya, Bisa juga. nggak ada harganya itu. Iya. Tiba-tiba kamu mau cari barang apa, aku punya temen ini, kenalin. Nyambungin juga enak karena yang kenal adalah rekomendasi orang bener ya. Atau aku punya pelanggan ini yang perlu barang seperti punya kamu, kenalin. Jadi event seperti ini tuh Luar biasa banget ya. luar biasa menurut saya. Oke, Jadi nggak nyesel lah gitu ya mas ya. nah, yang dari rumah awalnya berasa pengen berkompetisi, ternyata di sini akhirnya berkolaborasi. Yes, kalau betul saya sih dengan teman-teman atau rekan-rekan pengrajin lain atau UKM lain di sini sama bukan saingan, enggak. Ya. Bahkan kalau ada datang ke booth saya, aku cari ini, saya kasih tahu gitu. Ya. Karena kalau memang rezekinya kita ya rezeki kita gitu kan mas. Tapi kalau memang bukan rezekinya kita, maksain orang baksain beli produk kita ya nggak akan beli juga gitu. Jadi saya sama sekali di sini tuh nggak menciptakan persaingan. Ya.
Bahkan kalau misalkan booth sebelah agak misalkan agak kurang atau apa, saya suka ya bantu gimana caranya gitu kan. Iya. Atau misalkan saya cari seperti ini, saya arahkan teman atau yang saya tahu ini produk yang ibu cari ada di sini. Iya. Bu coba cari di hall mana atau di booth mana, seperti itu mas. Wah. Jadi ya karena kita seperti itu, tiba-tiba ada juga loh mas, tiba-tiba teman saya datang bawa tamu, nih cari kamu, karena dia udah pusing nyari buat kamu diantarin. Iya. Ya artinya kan memang seperti itu ya kolaborasinya ya. Iya. Dan masih banyak yang lain ya. Kalau mau diceritakan nggak selesai kayak ini. Iya. Keuntungan atau apa ya, rezeki atau berkah yang kita terima ikut kegiatan seperti ini. Inacraft ya. Siap. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang punya karya, yang punya usaha di dunia kerajinan atau craft, atau kalau kamu ternyata crafter sejati, rugi loh kalau belum gabung sama Inacraft ya. Yes. Susah nggak sih buat gabung di Inacraft tuh, Mas Kang Jo? Enggak sih. Kalau saya kebetulan bergabung dengan ASEPI Jawa Barat. Kemudian daftar menjadi anggota di ASEPI, itu otomatis sih kalau memang produk kita juga oke ya. Oh, ada kurasinya? Ada. Tapi enggak yang seketat gimana, yang asal produk kita memang betul handmade atau produk sendiri ya, bukan yang misalkan kita ambil barang dari mana terus jadi seperti pedagang seperti itu. Ya. Rasanya sih harusnya gampang sih. Oke, siap. Jadi gabung sama ASEPI aja. Gabung sama ASEPI yang daerah masih nggak ada ya? Betul. Oke, siap. Oke, sekarang harapannya Kang Jo ke depan Inacraft, kan kita tahu sekarang sudah begitu luar biasa internet, begitu luar biasa dunia digital, platform digital, marketplace luar biasa. Harapan Kang Jo event Inacraft 100 tahun ke depan maybe. Ya. Memang event ini yang secara offline memang tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan ya. Ya. Kalau yang offline seperti ini ya harapannya sih lebih yang tadi seperti kita singgung, masalah akses masuk ya. Akses masuk biar semakin banyak yang bisa datang ke tempat ini. Kemudian juga promosi juga bisa lebih ditingkatkan ya. Oke. Kalau misalkan untuk peserta Inacraft sendiri saya rasa sudah cukup bagus ya, beragam banget. Iya. Pokoknya mau cari apa, wastra se-Indonesia ada di sini. Kerajinan se-Indonesia, Kerajinan craft ada semua di sini. dari Sabang sampai Merauke deh. Udah nggak perlu apa ya, Yang nggak pernah kamu lihat di TV ada di sini. Yang nggak pernah kamu temu seumur hidup kamu ada di sini. ada semua di sini. Nggak perlu keliling Indonesia, ada semua. Ada semua di sini. Itu ya kalau dari sisi untuk acara seperti ini. Iya. Memang ke depan untuk ya sempat disinggung, bukan disinggung, memang sudah ada programnya untuk marketplace ya, Inacraft marketplace ya. Itu saya juga berharap banyak tuh, karena memang ke depan online market itu kan juga akan semakin gencar ya. Sekarang semua apapun bisa belanja online ya mas. Betul. Bahkan kayak sembako aja bisa belanja online gitu kan. Iya. Bahkan beli batu aja pakai online, kerikil Pak. Ya, berharap Inacraft marketplace-nya bisa jalan dengan baik ya. Iya, yang offline-nya seperti ini juga Ini tetap karena kita pertahankan ya. apa ya, ambience atau suasana seperti itu kadang ngangenin loh. Keunikan tersendiri ya. Ya, tadi baru ketemu sama pelanggan yang kangen ya suasana kayak gini ya. Walaupun juga mereka bisa belanja online sama kita, tapi beda pasti. Beda. Iya. Suasana seperti ini tuh nggak didapetin gitu loh di tempat lain. Kang Jo, kan setiap kita atau setiap orang yang berwirausaha ya, ada yang sudah sukses cepat, ada yang ribuan tahun nggak
belum sukses atau ada yang sukses dan jatuh, bangun lagi, jatuh lagi dan sebagainya. Ada nggak nih kata-kata buat teman-teman biar terus termotivasi untuk ada di jalur craft dan kerajinan? Ya, sebetulnya kalau kata-kata motivasi, mungkin saya bukan seorang motivator ya. Belajar Wah, tapi kalau mulai sekarang. berdasarkan pengalaman Ya, kita sendiri gitu ya, biar kita bisa bertahan di Iya. era persaingan seperti ini, berani tampil beda sih. Berani tampil beda. Kalau buat kita ya, berani tampil beda dan tekun, Iya. konsisten. oke. Itu sih kalau dari saya sih. Siap. Teman-teman yang sedang nonton live streaming kita di Podcraft kita, jadi hal dasar yang harus kamu terus gali adalah beda, agar kamu jadi pilihan orang cari sesuatu, seperti dilakukan oleh Kang Jo nih. Kang Jo sampai hari ini bisa menjadi best kategori tekstil karena dia terus mencari hal beda dari produk-produk yang lain ya, dari Dan teman-teman yang lain. inovasi juga ya. Nah, akhirnya ketika kita sudah beda, pastinya kan oleh para akan ditiru kan oleh para. Nah, ketika kita tidak berinovasi, maka kita akan didahului inovasi yang lain. Begitu. Baik, di Oktober, Kang Ju, besok kita rencana ada 2 kali ini jadi. Tahun Ya. kali ya. Nah, dan kabarnya bahwa di Oktober itu akan dibikin untuk versi yang lebih fresh, lebih youth, lebih young, lebih kekinian, lebih muda. Gambaran Kang Jo akan seperti apa? Yang Oktober ini Kayaknya pas banget dengan produk-produk Kang Jo nih kayaknya. yang akan datang itu kan yang Oktober itu yang kedua. Atau jangan-jangan malah nanti kompetitornya banyak. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kompetisi itu kan justru Akan melahirkan. ya akan mendorong kita untuk terus berinovasi ya. Ya, dan menemukan hal baru lagi terus gitu. Apalagi nih? Tambah kreatif Next ya. next apa lagi? Oke. Jadi Oktober ya kita harus mulai terus Menyiapkan menyiapkan ya untuk Oktober. inovasi apa nih. Tunggu aja nih Oktober akan ada Oke. banyak kejutan. Kalau Kang Jo sendiri mau nyiapin apa nih? Jadi di Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober 5 bulan. Pengen kasih kejutan apa di Oktober Kang Jo? Kalau namanya kejutan nggak boleh diceritain dong Mas. Gambaran aja deh, gambaran globalnya deh. Yang pasti akan ada yang sesuatu yang beda. Oke. Sesuatu yang beda yang ya kita bikin sesuatu juga ada masukan-masukan dari customer. Oh aku perlu. Ya karena sudah kayak jadi teman dan saudara tadi ya. Iya. Aku mau kayak gini dong, buatin gitu kan. Kayak gini dong, ada kamu punya ini enggak gitu kan. Ya. Nah dari situ kan jadi melahirkan ide-ide kan. Dan jangan-jangan tuh mewakili banyak orang, ribuan orang ya. Ya. Tuh. Iya. Ya itu kan suara customer kan ya mewakili suara konsumen lainnya lah. Betul. Kurang lebih. Ya dari situlah akan kita coba lahirkan inovasi-inovasi produk yang lebih kekinian. Di Oktober Yes. ditunggu gitu ya. Oke. Oke. Sampai ketemu di Inakraft on Oktober. Oke, siap, baik. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang ini kan hari terakhir, masih ada berapa jam nih? Masih sampai jam 9 kita ya. Iya mungkin sampai jam 8. Jam 8 ya. 7, 8. Masih ada 2 jam lagi kalau bisa sempat mampir ke boothnya Kang Jo, ada di Hall A nomor 30. 30. Dan sekali lagi kita kalau hari di bulan Maret tidak bisa ketemu, di Oktober kita akan kembali hadir Inakraft di on Oktober yang akan lebih fresh, lebih muda, lebih youth ya, seperti produk-produk Kang Jo. Siapa tahu kalian punya produk yang sama mudanya dengan Kang Jo. Jangan lama-lama untuk gabung sama Inakraft.
Ya Kang Jo ya. Betul. Kang Jo, thank you sudah gabung bersama kita di podcast kita. Sukses selalu buat Kang Jo. Sama-sama. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Terus cari bedanya agar produknya dicari orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.